Menghitung penyusutan menggunakan metode Double Declining Balance Methods atau DDB. Metode ini menghitung nilai penyusutan saldo menurun ganda. Excel menyediakan fungsi khusus yang namanya DDB ya dengan bagian-bagian sebagai berikut. DDB kurung buka, bagian pertama itu cost. Cost itu adalah nilai awal aset atau nilai perolehan. Salvage ini adalah nilai residu setelah digunakan sekian lama, nilainya tinggal berapa, itu nilai residu. Life ini adalah umur ekonomis. Per ini adalah periode. Periode, kita ingin mencari penyusutan untuk periode keberapa. Kalau periode ke-1 berarti pernya 1. Kalau periode kedua berarti pernya 2 dan seterusnya. Selain menggunakan fungsi khusus Excel, dapat juga menggunakan rumus biasa. Rumus biasa tidak disarankan, nanti dapat dilihat langsung ke tabelnya. Kita langsung lihat ke contoh soal di tabel Excel. Ini sebuah aset ya. Sebuah aset komputer, cost-nya 5 juta, salvage-nya 1 juta, life-nya 4 tahun. Nah, ditanya penyusutan menggunakan metode DDB. Ini kita ketik dulu tabelnya ini. Ketik ya, sesuai dengan letaknya. Kemudian setelah selesai diketik, ini kita masukkan fungsi DDB-nya. Ya, kalau kita lihat fungsi DDB yang kita masukkan, ini C60 itu cost, C61 ini salvage, C62 ini adalah life-nya, B65 ini adalah periode. Ya, kalau di sini B65-nya 1 berarti ini adalah mencari penyusutan untuk periode tahun ke-1. 60, 61, 62 diikat, dibuat absolut dengan mengikatnya dengan tanda dolar. Karena cost, salvage, dan life itu kalau nanti di copy ke bawah, letaknya tetap tidak berubah, sehingga dia diikat. Sedangkan 65 tidak diikat ya, karena 65 ini adalah periode. Kalau di baris ini yang kita cari adalah biaya penyusutan periode tahun ke-1. Maka dia B65. Kalau di copy ke bawah, ya di copy ke bawah, maka 65 tadi harus berubah menjadi 66. Karena ini periode tahun kedua. Supaya dapat berubah, maka 65-nya tidak diikat dengan tanda dolar, tidak dibuat absolut. Ya, ini menggunakan fungsi biasa. Bagaimana kalau seandainya menggunakan rumus biasa? Ya, ini menggunakan rumus biasa. Ini saya sembunyikan dulu, tujuannya supaya mudah bagi saya untuk menjelaskan. Nah, ini menggunakan rumus biasa. Ya, kalau kita lihat rumus di sini adalah C60. Berarti cost dituliskan ke sini. Tidak di-copy ke bawah. Jadi tidak di-copy. Kemudian ini rumus biasanya. C72 dibagi 2. Ya, karena sesuai dengan definisinya tadi, double declining balance, atau bisa kita lihat lagi, metode ini menghitung nilai penyusutan saldo menurun ganda, 2 ganda ya. Jadi ini dibagi 2. C72 ini adalah cost dibagi 2. Nah, kemudian ini hasil DDB tadi dijadikan nilai ya.
Ini rumusnya. Diambil angka ke sini untuk dijadikan nilai untuk menghitung periode yang selanjutnya. Ini rumus ini di copy ke bawah nih. Ini rumus yang hijau ini di copy ke bawah. Copy ke bawah. Nah, ini rumus yang biru ini juga di copy ke bawah. Nah, setelah rumusnya di copy ke bawah, untuk periode yang ketiga, ya, dia sudah habis di periode yang ketiga. Cuman di periode yang ketiga, ya, kita lihat nih totalnya. Totalnya enggak 4 juta. Padahal penyusutannya itu, kalau kita lihat besar, total penyusutannya itu adalah 5 juta dikurang 1 juta, 4 juta. Ini 4 juta 375 ribu. Ya. Berarti 625 ribu ini untuk yang terakhir ini lebih. Jadi khusus untuk yang terakhir ini, ya, boleh langsung ditulis 250 ribu, tapi boleh juga kita masukkan rumus seperti ini. Nah, ini kita langsung aja yang terakhir itu dituliskan 250 ribu. Sehingga besarnya penyusutan itu sama seperti yang di DB. Jadi khusus untuk rumus biasa dia nggak begitu enak. Untuk yang terakhir biasanya selalu lebih, sehingga kita perlu menghitung ulang untuk periode yang terakhir disesuaikan. Demikian tadi cara menghitung penyusutan menggunakan metode DDB.